Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang organisasi, manajemen, dan proses bisnis. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengarkan istilah organisasi. Misalnya organisasi partai politik, organisasi kemahasiswaan, organisasi perusahaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi olahraga, organisasi pemerintahan, dan definisi organisasi telah diberikan oleh banyak pakar. Unit atau satuan kerja merupakan wadah atau lembaga sekaligus menggambarkan struktur pola hubungan formal antar orang dan antar unit di dalam suatu organisasi. Sebagai suatu proses, artinya organisasi dilihat dari proses interaksi dan komunikasi antar orang atau antar unit di dalam suatu organisasi. Sedangkan pola tingkah laku melihat dan mempelajari pola perilaku individu dan kelompok yang menggerakkan proses interaksi dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, ini erat kaitannya dengan motivasi, tata nilai, kepercayaan, atau belief, karakter, dan hal-hal lain yang mempengaruhi produktivitas kerja, kesungguhan kerja, loyalitas, integritas, hambatan, dan kendala dalam melaksanakan tugas, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada struktur organisasi. Setiap organisasi beranggotakan lebih dari satu orang. Oleh karena itu, diperlukan aturan main yang jelas yang menyangkut antara lain pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta mekanisme hubungan antar orang di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dalam hal ini menggambarkan hubungan formal yang relatif bersifat permanen di antara orang-orang atau bagian di dalam organisasi. Menurut Gibson, hubungan relatif tersebut diperoleh melalui suatu proses keputusan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tugas keseluruhan dari satuan organisasi dipecah ke dalam satuan-satuan unit kerja yang lebih kecil. Proses ini disebut perumusan pekerjaan atau job definition. Yang kedua, ada satuan-satuan unit kecil, ini digabungkan dan dikelompokkan atas suatu dasar yang rasional. Proses ini disebut departemenisasi. Yang ketiga, ada penetapan satuan pelaporan formal suatu kelompok kepada seorang atasan. Proses ini disebut jenjang kendali atau span of control. Yang keempat, ada penetapan wewenang di antara unit-unit atau kelompok-kelompok kerja. Proses ini disebut pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Sebagaimana halnya dengan definisi organisasi, juga tidak ada kesamaan pandangan di antara para ahli tentang apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip organisasi. Sekadar untuk ilustrasi, di bawah ini ada kutipan beberapa prinsip-prinsip organisasi yang sering diungkapkan dalam berbagai literatur manajemen dan organisasi. Selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama ada Ernest Dale, yaitu tujuan organisasi, spesialisasi, koordinasi, wewenang, tanggung jawab, efisiensi, pelimpahan, terus ada kesatuan perintah, rentangan kendali, saluran perintah pendek, yang terakhir ada keseimbangan. Yang kedua yaitu ada menurut Joseph L. Massey, A. Kesatuan perintah, B. Pengecualian, C. Rentangan kendali, D. Departemenisasi, yang terakhir ada desentralisasi. Selanjutnya ada menurut Louis Allen, yang A. Tujuan organisasi, yang kedua ada pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang, pelimpahan, pengawasan, serta yang terakhir adalah kontrol. Yang keempat menurut Henry Fayol, A. Pembagian, B. Wewenang dan tanggung jawab, C. Disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arahan, kepentingan individu di bawah kepentingan umum, subordination of individual interest to general. Terus ada gaji pegawai, sentralisasi, ajas jenjang, ketertiban, keadilan, kestabilan masa kerja pegawai, inisiatif, serta kesatuan jiwa korporatif. Selanjutnya yaitu ada pendalaman beberapa prinsip organisasi. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang dimana tujuan pembentukan organisasi bisa berupa fisik atau jasmani maupun rohani. Setiap organisasi harus merumuskan tujuannya karena untuk menjadi acuan dalam penetapan persyaratan anggota. Bentuk organisasi, pembentukan struktur organisasi, dan pembagian tugas. Yang kedua ada departemenisasi.
Departemenisasi merupakan suatu proses untuk menetapkan pembagian tugas, sedangkan istilah departemen dipakai untuk menunjukkan unit-unit, departemen, bagian, divisi, dan seksi-seksi. Hasil dari suatu proses departemenisasi, prinsip pembagian tugas atau lebih sering disebut prinsip departemenisasi dalam organisasi dimaksudkan sebagai suatu proses penggabungan atau pengelompokan tugas-tugas dan jenis-jenis pekerjaan dengan cara yang logis, sehingga terbentuk satuan-satuan kerja yang selanjutnya dibagi di antara anggota-anggota organisasi. Tujuan dari masing-masing satuan kerja ini juga harus dirumuskan secara jelas. Namun, yang harus diperhatikan adalah bahwa tujuan masing-masing satuan kerja tersebut harus dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Masing-masing satuan kerja tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi mempunyai tujuan yang saling bertentangan satu dengan lainnya dan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Banyak cara yang dapat dipilih untuk melakukan departemenisasi, antara lain berdasarkan fungsi, wilayah, produk, langganan, proses produksi, dan sebagainya. Yang ketiga ada wewenang. Wewenang dalam organisasi berarti kekuasaan atau hak seseorang, pejabat, atau manajer untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan tujuan organisasi. Wewenang selalu diikuti oleh tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban dari pejabat atau manajer yang memperoleh wewenang untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah diambilnya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Pelimpahan wewenang adalah konsekuensi dari penerapan prinsip pembagian tugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu ada batasan wewenang yang jelas, tanggung jawab yang sepadan dengan wewenangnya. Lalu dibagi lagi ada beberapa jenis wewenang di dalam organisasi. Yang pertama yaitu wewenang garis atau line authority, yaitu wewenang yang dimiliki seseorang yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan secara langsung beberapa orang bawahannya, sedangkan seorang bawahannya hanya bertanggung jawab kepada seorang atasan langsung. Yang kedua ada wewenang fungsional, yang dimana wewenang seorang pejabat pada satuan kerja atau departemen yang satu kepada pejabat pada satuan kerja yang lain sesuai dengan fungsi yang dimiliki. Yang ketiga ada wewenang staf. Wewenang staf merupakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat dalam bentuk pemberian nasihat atau saran kepada pejabat lini. Wewenang staf hanya sebatas pemberian saran dan ia tidak dapat diberikan perintah langsung kepada pejabat ini. Seperti direktur utama dan direktur produksi merupakan contoh pejabat yang memiliki wewenang garis. Direktur keuangan dan administrasi mempunyai wewenang fungsional terhadap bagian keuangan dan bagian personalia di pabrik, terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan dan gaji, atau remunerasi karyawan di pabrik. Yang terakhir ada staf ahli, adalah unit kerja yang hanya mempunyai wewenang staf. Selanjutnya yaitu yang keempat ada rentangan kendali. Yang dimaksud dengan rentangan kendali adalah banyak sedikitnya jumlah bawahan langsung yang dapat dikendalikan oleh seorang atasan. Jumlah bawahan langsung adalah pejabat, staf atau satuan kerja setingkat di bawah atasan yang bersangkutan. Banyak atau sedikitnya jumlah bawahan langsung yang dapat dikendalikan akan menentukan curam atau datarnya tingkatan dalam struktur organisasi. Selanjutnya yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi dan desentralisasi berkaitan dengan derajat pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pimpinan pusat kepada pimpinan di bawahnya. Jika sebagian besar kewenangan masih dipegang oleh pimpinan pusat, berarti organisasi menganut prinsip sentralisasi. Sedangkan jika kewenangan secara relatif sebagian besar telah didelegasikan kepada pimpinan di bawahnya, maka organisasi menganut prinsip-prinsip ini, menghendaki perlunya dicari kombinasi kewenangan yang dianggap terbaik sesuai kondisi waktu dan sifat dari organisasi. Yang terakhir yaitu pedoman atau deskripsi tugas. Pedoman tugas merupakan pedoman tertulis yang berisi uraian mengenai wewenang, tugas, dan tanggung jawab seorang pejabat pada PIP satuan kerja dari keseluruhan unit-unit organisasi. Pedoman kerja perlu dibuat secara tertulis supaya setiap pejabat memahami secara jelas apa yang harus dikerjakan, apa wewenangnya, dan seberapa luas tanggung jawabnya. Pedoman ini juga diperlukan untuk menghindari pekerjaan yang saling tumpang tindih yang dapat berakibat kaburnya wewenang dan tanggung jawab yang dapat berakibat saling lempar tanggung jawab.
Yang selanjutnya ada organisasi sistem informasi akuntansi. Terdapat beberapa variasi tentang tingkat dan kedudukan unit organisasi atau satuan kerja SIA di dalam organisasi. Berdasarkan ruang lingkupnya, sering dijumpai bahwa satuan kerja atau unit organisasi sistem informasi akuntansi bisa digabung dengan unit kerja atau satuan organisasi pengolah data elektronik atau TI. Tingkatan unit organisasi SIA dan pengolah data elektronik di dalam organisasi ditentukan oleh A. Besar kecilnya perusahaan, B. Luas atau sempitnya aplikasi pengolahan data berdasarkan pengolahan data elektronik. Yang selanjutnya ada hubungan organisasi dengan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ada di dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu unit kerja dari sekian banyak unit kerja yang membentuk organisasi tersebut. Fungsi dari unit kerja sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan kepada orang-orang baik yang ada di dalam organisasi perusahaan, manajemen, karyawan, maupun pihak-pihak yang di luar organisasi perusahaan. Contohnya seperti para pemegang saham, kreditur, aparat perpajakan, dan sebagainya. Pentingnya perancang sistem informasi akuntansi untuk memahami konsep organisasi dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi dan akuntansi pertanggungjawaban. Peranan SIA dapat ditingkatkan bila mampu memberi informasi yang berkualitas bagi para manajer atau pimpinan unit-unit kerja di dalam organisasi dalam merumuskan rencana dan target, mengevaluasi kinerja, dan memberikan saran perbaikan guna meningkatkan kinerja unit-unit kerja tersebut. Konsep akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting sangat tepat untuk membantu manajer atau pimpinan unit-unit kerja dalam merumuskan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja mereka. Oleh karena itu, agar perancang dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat efektif, mutlak diperlukan pemahaman berbagai konsep dan prinsip organisasi. Dalam perancangan dan pengimplementasian sistem akuntansi pertanggungjawaban diperlukan pemahaman konsep organisasi antara lain yang menyangkut A. Struktur organisasi, B. Mengidentifikasi satuan-satuan kerja dan manajer pimpinan satuan-satuan kerja tersebut, C. Kejelasan uraian tugas dan wewenang setiap satuan kerja, D. Pemahaman tujuan dan ukuran kinerja dari setiap satuan kerja, serta pemahaman jalur informasi dan komunikasi formal baik vertikal maupun horizontal. Yang selanjutnya ada hakikat manajemen. Manajemen suatu organisasi memerlukan dua jenis informasi akuntansi dari fungsi akuntansi, yaitu laporan akuntansi keuangan atau yang lebih populer disebut laporan keuangan atau financial statement, dan laporan akuntansi manajemen atau lebih sering disebut laporan manajemen. Laporan keuangan digunakan oleh manajemen terutama sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak pemangku kepentingan di luar manajemen, antara lain pemegang saham, kreditur, otoritas jasa keuangan atau OJK, pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan laporan manajemen diperlukan oleh manajemen itu sendiri untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Jelas sekali hubungan antara bagian akuntansi, bagian yang menyiapkan atau yang membuat laporan akuntansi, dengan pihak manajemen sangat erat. Oleh karena itu, bagi para perancang SIA penting sekali terlebih dahulu memahami beberapa konsep yang berhubungan dengan manajemen, antara lain seperti pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, proses keputusan manajemen, hubungan tingkatan manajemen dengan sifat atau karakter informasi akuntansi dibutuhkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen. Definisi klasik tentang manajemen adalah the art of getting things done through people. Namun berdasarkan penelitian dari berbagai literatur manajemen, sebagaimana halnya ada banyak definisi tentang organisasi. Demikian pula ada banyak definisi tentang manajemen. Sebagai pembanding di bawah ini dikutip beberapa definisi tentang manajemen. Yang pertama ada manajemen adalah apa yang dikerjakan oleh para manajer. Manajemen mencakup koordinasi dan pengawasan aktivitas kerja orang-orang lain untuk menjamin kegiatan mereka terlaksana secara efisien dan efektif, menurut Robbins dan Coulter 2007. Yang kedua, ada manajemen mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan kegiatan utama perusahaan dan mempraksai
tindakan menurut Murdix dan Ross 1975. Yang ketiga, ada manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien menurut Gito Sudarmo dan Mulyono 1999. Yang terakhir, ada manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi dan menjalankan proses itu sendiri menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi menurut Oran 2003. Dari definisi di atas menjadi jelas bahwa telah terjadi penggeseran pengertian manajemen dari definisi klasik. Manajemen tidak lagi hanya dianggap sebagai seni semata, tetapi sudah menjadi disiplin atau ilmu pengetahuan. Manajemen tidak lagi hanya berfokus pada bagaimana menggerakkan organisasi lain, tetapi sudah lebih luas, yaitu bagaimana mengelola sumber daya organisasi, di mana manusia atau orang, manpower, human resource, hanya salah satu jenis sumber daya organisasi yang terdiri dari tenaga manusia atau manpower, dana, money, bahan baku, raw materials, mesin, machines, dan fasilitas lainnya, other facilities, dan serta informasi atau information. Menurut Robin dan Coulter 2007, selanjutnya mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh seorang manajer dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama ada fungsi, peran, dan keahlian. Selanjutnya ada fungsi manajer. Manajemen mencakup yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan, leading, dan yang terakhir ada pengendalian, controlling. Peran seorang manajer meliputi yang pertama ada peran interpersonal, yang kedua ada informasional, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Sedangkan skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer mencakup keahlian konseptual, keahlian komunikasi, keahlian efektivitas, dan keahlian interpersonal. Fungsi dan peran manajemen. Pembahasan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh para pakar manajemen telah lama dilakukan, bahkan mungkin sudah menjadi topik klasik. Meskipun telah lama menjadi topik pembahasan, sampai saat ini tetap saja belum kesamaan pandangan tentang beberapa jumlah fungsi manajemen dan apa nama dari masing-masing fungsi manajemen tersebut. Ada yang mengatakan terdapat 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengisian staff atau staffing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Pakar lainnya mengatakan terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengendalian controlling. Ada juga pakar yang lebih menyederhanakan dengan hanya mengungkapkan 3 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengendalian controlling, dan pengambilan keputusan decision making. Ini dijelaskan secara ringkas beberapa fungsi yang sering muncul dalam berbagai literatur manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Fungsi perencanaan adalah suatu proses dan aktivitas untuk menetapkan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai, seperti visi, misi, tujuan, target, atau sasaran. Apa yang akan dikerjakan seperti rencana induk, rencana strategis, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, program, rencana tindakan, dan proyeksi atau dampak keuangan seperti anggaran atau budget. Yang kedua ada pengorganisasian, yang dimana fungsi pengorganisasian mencakup proses penetapan struktur organisasi, deskripsi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta proses perekrutan dan pengembangan staf atau karyawan. Selanjutnya ada pengendalian. Fungsi pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan atau tindakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti target, rencana kerja, program, atau anggaran, serta segera mengambil tindakan koreksi bila ada kecenderungan hasil dari tindakan mulai menyimpang dari rencana target semula. Dalam arti yang lebih luas, fungsi pengendalian termasuk pula fungsi pengarahan atau koordinasi, seperti pemimpin, menuntun, memberi petunjuk, dan menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan yaitu suatu proses memilih, mengevaluasi, dan menetapkan salah satu dari beberapa alternatif tindakan pemecahan masalah yang tersedia.
Pengambilan keputusan merupakan suatu proses karena melalui suatu siklus, yaitu dimulai dari identifikasi atau perumusan masalah, kemudian diikuti dengan identifikasi berbagai solusi alternatif yang tersedia, dilanjutkan dengan mengevaluasi setiap pilihan solusi yang tersedia, dan diakhiri dengan penetapan salah satu alternatif solusi yang dianggap terbaik dari semua pilihan solusi yang tersedia. Lalu di sini ada tingkatan manajemen, tipe keputusan dan jenis informasi. Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana telah dijelaskan di depan berlaku untuk manajemen pada semua jenjang, seperti tingkatan, level, atau eselon. Pada suatu organisasi besar seperti lembaga pemerintahan, perusahaan multinasional, dan sebagainya, di dalam struktur organisasinya mempunyai beberapa jenjang manajer, atau istilah manajer di dalam struktur Peansentan disebut pejabat struktural. Menurut Wilkinson et al. 2000, sedikitnya terdapat 4 jenjang manajemen dalam setiap organisasi, yaitu manajemen tingkat atas atau top management, manajemen tingkat menengah atau middle management, manajemen tingkat bawah atau lower management, dan tingkat staf atau operasional. Masing-masing jenjang manajemen mempunyai peranan yang khusus, oleh karena itu juga memerlukan tipe atau jenis informasi yang berbeda. Peran manajemen tingkat atas lebih banyak membutuhkan keputusan dan rencana yang bersifat strategis, sedangkan manajemen tingkat menengah lebih banyak berperan untuk menjalankan pengendalian manajerial dan rencana yang bersifat taktis. Sedangkan manajemen tingkat bawah lebih banyak berperan dalam menjalankan pengendalian dan bersifat operasional. Pada tingkatan staf, tugasnya adalah melaksanakan transaksi kegiatan. Proses perencanaan yang bersifat strategis yang merupakan tugas dari manajemen tingkat atas merupakan proses penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana yang bersifat jangka panjang. Proses pengendalian manajemen yang merupakan tugas manajemen tingkat menengah merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis ke dalam rencana kerja dan target dalam periode yang lebih pendek, atau umumnya rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan ini disertai dengan penjabaran ke dalam satuan uang yang dinamakan anggaran atau budget. Fokus utama dari pengendalian manajemen adalah untuk memastikan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sedangkan tolak ukurnya adalah rencana kerja tahunan dan anggaran organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian operasional adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh manajer tingkat bawah untuk memastikan bahwa para pekerja atau pelaksana telah melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara benar sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Sedangkan para pelaksana staf menjalankan kegiatan transaksi atau pekerjaan rutin sehari-hari sesuai dengan tugas yang diberikan oleh para manajer tingkat bawah. Selanjutnya, ada 3 tipe permasalahan dikaitkan dengan keputusan yang akan diambil pada jenjang manajemen di dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama ada permasalahan terstruktur. Tipe permasalahan ini permasalahan yang rutin selalu berulang dan dapat diprediksi. Keputusan yang diperlukan untuk mengatasi tipe ini juga tipe keputusan yang terstruktur atau terprogram, sehingga mudah dibuat model atau prosedur keputusannya serta informasi yang diperlukan untuk membangun model keputusan. Ini mudah tersedia. Sifat informasinya yang rinci lebih banyak diperlukan dibandingkan jenis informasi yang bersifat umum. Posisi manajemen yang berada dalam posisi ini adalah posisi manajerial tingkat rendah atau lower management, seperti penyedia, mandor, dan lainnya yang melakukan pengendalian operasi, operating control. Yang kedua ada keputusan tidak terstruktur, sedangkan tidak terstruktur adalah keputusan yang jarang dilakukan, tidak berulang, sulit dibuat model atau prosedur keputusannya. Hasil keputusannya sulit diprediksi sehingga informasi yang dibutuhkan untuk membangun keputusan ini sulit atau tidak mudah diperoleh. Informasi yang dibutuhkan adalah jenis informasi umum yang lebih banyak diperlukan dibandingkan dengan jenis informasi rinci. Posisi manajemen yang berada dalam posisi ini adalah posisi manajerial tingkat atas atau manajemen puncak atau top manajemen seperti direktur, direksi, CEO yang melakukan keputusan atau perencanaan strategis planning.
Yang terakhir ada keputusan semi terstruktur, yaitu tipe keputusan yang berada di antara kedua tipe keputusan atas. Jenis keputusan ini merupakan kombinasi dari keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Informasi yang dibutuhkan untuk pada tipe keputusan ini adalah informasi umum dan rinci. Hampir sama banyaknya posisi manajemen yang berada dalam posisi ini adalah posisi manajerial menengah atau middle management, seperti manajer sampai tingkat general manager. Umumnya, manajer lebih banyak melakukan pengendalian manajer atau manajemen kontrol, dan general manager melakukan perencanaan taktis, tactical planning. Semakin tinggi tingkatan manajemen, semakin banyak masalah yang memerlukan tipe keputusan yang bersifat tidak struktur. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan manajemen, semakin banyak tipe keputusan yang bersifat terstruktur. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Dewasa ini ada kecenderungan pemisahan ilmu manajemen dengan organisasi. Akan tetapi masih banyak orang yang sulit membedakan kedua disiplin ini secara terpisah. Hal ini tidak mengherankan karena manajemen dan organisasi tak ubahnya bagaikan satu keping mata uang dengan dua muka. Walaupun objek kajian dari kedua disiplin ilmu ini, manajemen dan organisasi, sama, yaitu seperti sumber daya organisasi, namun keduanya mempunyai penekanan dan sudut pandang yang berbeda. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi lebih melihat dari susunan, anatomi, dan interaksi semua orang di dalam organisasi. Sedangkan manajemen melihat dari aktivitas para pemimpin atau manajer organisasi. Para manajer ini hanya sebagian kecil dari seluruh orang dalam organisasi. Yang kedua, sebagai orang pilihan, para manajer inilah yang memimpin, menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan, mengkoordinasikan dan memprakarsai kegiatan orang-orang yang ada di dalam organisasi, mengambil suatu keputusan, dan sebagainya. Dalam konteks ini diperlukan pemahaman ilmu manajemen. Yang ketiga ada pengorganisasian, adalah salah satu fungsi dari manajemen. Dalam pengorganisasian ini ditetapkan struktur organisasi, pembagian tugas, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan formal yang bersifat vertikal dan horizontal, perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini diperlukan pemahaman disiplin organisasi. Peran sistem informasi akuntansi bagi manajemen. Peran yang paling efektif dari suatu akuntansi bagi manajemen, terutama dalam hal penyusunan anggaran atau budget, pelaporan akuntansi, pertanggungjawaban berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, serta penyusun laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak di luar. Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi bagi manajemen. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi sebagai kerangka kerja. Struktur organisasi menggambarkan kedudukan atau tingkat dan fungsi apa saja yang ada di dalam perusahaan. Umumnya dibuat dengan hierarki atau kerucut di posisi atas lebih sempit dibandingkan posisi di bawahnya. Dan posisi di paling bawah adalah yang paling lebar. Sedangkan fungsi dalam organisasi menunjukkan pekerjaan apa saja yang ada di dalam perusahaan. Fungsi yang ada di organisasi perusahaan secara umum dapat dibagi menjadi dua aktivitas besar. Yang pertama, aktivitas operasi dan aktivitas pendukung. Aktivitas operasi adalah kegiatan utama perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, dan produksi. Aktivitas lainnya yang umumnya merupakan aktivitas yang sedikit berhubungan dengan administrasi. Aktivitas pendukung atau back office adalah aktivitas yang mendukung aktivitas operasional baik dari segi administrasi atau pencatatan dan penyedia fasilitas untuk mendukung aktivitas operasi, seperti fungsi akuntansi, keuangan, personalia, dan teknik informasi. Namun demikian, semua fungsi dan tingkatan manajemen memerlukan informasi yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga setiap fungsi mempunyai sistem informasi sendiri-sendiri yang khas untuk fungsi tersebut. Misalnya, sistem informasi pemasaran atau marketing information system, sistem informasi manufaktur, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi personalia. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi akuntansi bagi manajemen. Dari setiap sistem informasi tersebut secara garis besar mengatur aktivitas operasi, fungsi tersebut, dan aktivitas yang berhubungan dengan uang sebagai realisasi dari aktivitas. Aktivitas yang berhubungan dengan uang ini akan dicatat dalam sistem informasi akuntansi, karena kegiatan akuntansi adalah mencatat transaksi keuangan perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi adalah informasi keuangan dan non-keuangan selama untuk membuat laporan non-keuangan tersimpan di arsip sistem informasi keuangan.
Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.